Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan jelas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebuah kalimat yang indah bagi sebuah negara demokrasi. Di era digital, cara kita mengekspresikan kebebasan berpendapat tidak lagi perlu berkumpul di alun-alun kota besar atau perkumpulan-perkumpulan besar, tetapi dapat kita lakukan melalui genggaman kita yang terhubung dengan jaringan kabel fiber optik atau pemancar sinyal jaringan, di mana saat ini infrastruktur digital sudah menjadi tulang punggung demokrasi kita hari ini. Namun, apa yang terjadi ketika infrastruktur ini ternyata diintervensi, ketika jaringan yang kita anggap lambat akibat gangguan operator ternyata adalah cara licik otoritas kita untuk membatasi kebebasan kita? Fenomena ini ternyata bukanlah hanya karangan semata. Fenomena ini disebut sebagai signal throttling. Bersama saya, Edsel Septaryanto, saya akan memaparkan hasil riset kelompok kami mengenai bagaimana pelambatan jaringan internet ini bukan hanya masalah teknis semata, tetapi ancaman nyata bagi hak asasi manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengenal dulu gimana sih sebenarnya teknis ini dilaksanakan. Jadi, dalam ilmu rekayasa perangkat lunak, signal throttling merupakan intervensi teknis pada infrastruktur jaringan, di mana pelaksanaan itu sangat halus. Mereka melakukan pelambatan pada hak akses internet kita. Jadi, sebenarnya pada smartphone, laptop, atau perangkat kita, jaringan internet itu masih ada, tapi kita tidak bisa melihat gambar, tidak bisa menonton video, dan pesan teks itu bisa tertunda berjam-jam akibat lambatnya jaringan internet. Praktik semacam ini bukanlah hal baru di dunia global. Riset kami menemukan bahwa ada pola-pola yang sangat konsisten. Contohnya saja di Rusia. Rusia pernah melambatkan jaringan internet mereka untuk mengakses domain Twitter, di mana warga mereka hanya dapat mengakses Twitter melalui jaringan internet dengan kecepatan 150 KB per second. Atau seperti di Cina dan Iran yang menerapkan sistem censorship pada internet service provider mereka sehingga para warga mereka tidak bisa mengakses website tertentu yang tidak diizinkan oleh negara mereka. Dan sayangnya Indonesia tidak luput dari tren global ini. Ingatkah kita pada kerusuhan pasca pemilu tahun 2019 atau kerusuhan yang pernah terjadi di Papua? Ternyata dua kejadian ini menjadi dua bukti yang empiris bahwa negara kita ternyata memiliki kapabilitas untuk menerapkan sistem ini ketika situasi sosial politik sedang memanas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling meresahkan, yakni hukum. Jadi gimana sih negara kita masih bisa menerapkan hal ini, padahal di atas konstitusi ada yang menjamin terkait kebebasan berpendapat kita? Jadi jawabannya adalah terletak pada celah hukum. Berdasarkan hasil riset kami menemukan ada beberapa pasal yang bisa disalahgunakan ketika posisi seperti ini. Contohnya adalah pasal 40 UU ITE dan aturan turunannya seperti Permenkominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, yang jadi masalah pada kedua undang-undang ini ternyata adalah regulasi ini sering kali dikritik karena dianggap sebagai pasal karet. Definisinya terlalu luas, tidak transparan, dan memberikan wewenang yang terlalu besar pada otoritas tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah bisa dengan mudah melabeli sebuah situasi sebagai bahaya bagi keamanan nasional atau darurat hoax. Padahal, menurut standar internasional dan analisis hukum dalam riset kami, ternyata untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi 3 prinsip, yaitu prinsip legalitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip necesitas atau kebutuhan. Nah, pemberlakuan signal throttling di Indonesia ternyata kerap kali gagal memenuhi prinsip proporsionalitas ini. Sehingga mereka tuh melakukan pembatasan akses pada jutaan internet warga negara Indonesia hanya untuk menangkap segelintir orang yang menyebarkan hoax. Padahal itu kan sama aja seperti membakar sebuah lumbung padi hanya untuk membunuh satu tikus. Nah, selanjutnya mungkin ada yang berpikir seperti ini. Tapi kan kalau demi keamanan, masa sih kita nggak mau berkorban sedikit pun? Oke, kalau gitu kita bahas dulu terkait kerugian yang diciptakan dari fenomena ini. Pertama, dampak ekonomi. Ekonomi digital sangat bergantung pada koneksi jaringan internet. Riset menunjukkan sehari saja mengalami gangguan atas internet ini,
Indonesia kehilangan PDB sekitar 53 juta US dollar. 53 juta US dollar ini menghilang akibat dari investasi startup terhambat, UMKM online mati suri, dan juga kehilangan kepercayaan para investor internasional. Yang kedua, efektivitas. Ini sih ironi terbesarnya. Studi menunjukkan bahwa internet throttling dan internet shutdown justru tidak efektif meredam konflik. Kenapa? Karena saat informasi valid diblokir, rumor dan kepanikan justru menyebar cepat lewat jalur offline atau spekulasi liar. Masyarakat jadi tegang, ruang sipil menyempit, dan bukannya tenang, situasi sosial justru makin kacau. Jadi kita itu rugi secara ekonomi, rugi secara hak asasi manusia, dan tujuan pemberlakuannya pun tidak tercapai. It's a losing game, man. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma bisa pasrah dan diam aja kalau keadilan ini tidak diterapkan? Berdasarkan analisis kami, ada peran aktif yang harus kita ambil sebagai warga negara. Kesenjangan antara jaminan hukum dan praktik negara ini harus kita lawan. Kita harus menuntut transparansi regulasi dan jangan biarkan kata-kata darurat ini menjadi area abu-abu yang dapat digunakan otoritas untuk berbuat seenaknya. Langkah hukum konkret juga sudah mulai dilakukan, seperti contohnya pada aliansi masyarakat seperti SafeNet dan AJI yang melayangkan gugatan hukum terhadap kebijakan ini. Ini membuktikan sebagai warga negara kita memiliki hak di atas hukum untuk menuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban. Sebagai penutup, riset ini ingin mengingatkan satu hal. Teknologi tidak pernah netral. Di tangan yang salah, teknologi dapat digunakan menjadi alat sensor. Namun di tangan masyarakat yang sadar dan kritis, teknologi bisa menjadi alat pembebasan. Tugas kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan warga negara adalah memastikan regulasi teknologi di Indonesia berpihak kepada kita sebagai masyarakat, bukan sekedar pada kekuasaan. Karena kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional dan jaringan yang stabil adalah hak kita untuk mendapatkan informasi. Sekian pemaparan hasil riset dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.